Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Gak ada. Masa nggak ada? Oke, saya absen dulu, Bapak absen dulu. Ahsan, masuk? Masuk. Masuk. Zidan? Masuk. Ya. Oke. Kamal? Masuk. Ya, masuk semua ya hari ini. Alhamdulillah. Baik. Ya. Minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Masa sudah lupa? Baru minggu kemarin masa sudah lupa? Kita belajar tentang haid. Haid, ya. Haid itu apa? Artinya? Gak tahu. Masa nggak tahu? Sudah lupa? Sudah. Darah yang mengalir atau yang keluar dari rahim wanita. Darah kotor yang keluar dari rahim wanita. Ya. Itu kemarin sudah kita pelajari. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bab yaitu haid lagi, kan sudah kemarin tentang haji. Ya, siapa yang tahu haji? Haji itu apa sih? Haji itu apa? Oke, haji. Haji dalam bahasa yaitu berarti bepergian ke tempat yang diagungkan, atau kita bisa menyebutnya kita haji menuju ke Makkah. Ya, baik. Nanti akan dijelaskan lagi oleh ibu guru yang selanjutnya. Nah, sekarang dibuka ya bukunya Fikih halaman 22. Sudah dibuka? Sudah. Nah, di situ terdapat gambar mengenai apa? Ada yang tahu belum? Apa ini? Ka'bah. Nah, kalau Ka'bah berarti di sini akan melakukan ibadah apa? Haji. Iya, haji. Ada yang sudah tahu apa itu pengertian haji? Belum. Nah, pengertian haji menurut bahasa yaitu pergi menuju ke tempat yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah yaitu sengaja pergi ke Baitullah dengan tujuan ibadah haji dengan syarat tertentu. Nah, hukum haji sendiri yaitu wajib. Mengapa kok wajib? Karena haji merupakan rukun Islam yang ke-5. Nah, di situ juga sudah dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 97. Silahkan dibacakan artinya. Dan Allah mewajibkan atas manusia berhaji, dilakukan oleh mereka yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Surat Ali Imran 97. Iya, terima kasih sudah dibacakan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang syarat wajib haji. Nah, yang pertama yaitu Islam. Syarat wajib haji yang pertama yaitu Islam. Mengapa kok harus Islam? Karena orang Kristen sama orang Katolik itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua yaitu akhil. Nah, akhil ini berarti orang tersebut sehat, tidak gila. Masa iya orang gila disuruh untuk beribadah haji? Tidak mungkin kan? Tidak. Ya. Yang ketiga yaitu balik. Nah, balik ini ada ketentuan tersendiri ya. Yang pertama untuk laki-laki yaitu ketika dia sudah bermimpi basah. Nah, dan yang untuk perempuan yaitu dia sudah terjadi haid. Nah, yang keempat yaitu merdeka. Merdeka yaitu artinya bebas. Nah, bebas di sini berarti seperti budak. Tapi waktu sekarang sudah tidak ada ya yang namanya budak. Nah,
Dan yang kelima yaitu istitoah. Istitoah ini berarti mampu. Nah, mampu di sini bisa dikatakan kita mampu untuk membiayai sendiri, mampu untuk transportasi sendiri, untuk membiayai transportasi, dan yang terakhir yaitu mampu badan kita. Kita harus sehat dan kita juga bisa menjalankannya tanpa bantuan orang lain. Nah, dari penjelasan di sini apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Nah, di sini supaya kita tambah bersemangat lagi, Ibu mempunyai sedikit pemanasan ya. Nanti Ibu contohkan terlebih dahulu dan kalian mengikuti ya. Ya, Bu. Nah, ingatkan ya. Aku mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah ula wusta aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Nah, bisa kan? Bisa. Nah, sekarang kita menyanyikan bersama-sama ya. Iya, Ibu hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3. Aku mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah ula wusta aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Devi. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengamati gambar yang ada di depan. Nah, perwakilan dari 6 anak untuk membacakan pengertian dari masing-masing rukun haji. Nah, benar sekali. Yang pertama adalah ihram. Ihram adalah memakai pakaian serba putih dan memiliki niat untuk pergi umroh ataupun haji. Kemudian yang kedua, rukunnya adalah wukuf. Wukuf adalah hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga ada tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali mulai dari Hajar Aswad kemudian kembali lagi sampai Hajar Aswad. Nah, yang keempat yaitu ada sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kemudian ada tahallul. Tahallul yaitu memotong sebagian rambut sebanyak 3 helai dan juga memotong hewan kurban. Kemudian yang terakhir ada tertib. Tertib ini adalah mengurutkan semua rukun-rukun haji, mulai dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, nanti cara membagi kelompoknya adalah kalian berhitung 1 sampai 5 dari depan sampai belakang. Nah, setelah sampai 5 nanti kembali lagi ke 1 ya. Dimulai dari Mbak Kesha sampai Mas Riko. Silahkan. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik dan dilihat secara seksama. Belajar manasik haji untuk anak. Ihram adalah niat mengerjakan haji dengan berpakaian serba putih. Ihram dimulai dari mikot yang telah ditentukan. Wukuf di Arafah yakni berkumpul di Padang Arafah beberapa saat yang dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai menjelang fajar 10 Dzulhijjah. Mabit di Musdalifah yakni sebelum matahari terbenam di Arafah, maka jamaah haji menuju Musdalifah untuk mencari kerikil untuk melempar jumroh esok hari sebanyak 50 sampai 70 butir
butir kerikil. Melontar jumroh. Setibanya di Mina, jemaah haji melontar jumroh Aqobah dengan 7 butir batu kerikil. Tahalul awal yaitu mencukur rambut serta memotong hewan kurban. Mabit di Mina. Bermalam di Mina dilakukan selama 3 malam, yaitu malam tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tawaf ifadah. Setelah tiba di Mekah, jamaah haji melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga, yakni tanggal 10 Zulhijjah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dari arah Hajar Aswad dan diakhiri di sana pula. Sa'i yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tawaf wada. Tawaf perpisahan yang dikerjakan ketika seseorang meninggalkan kota Mekah dengan cara niat untuk tawaf dimulai dari Hajar Aswad, berjalan mengelilingi Ka'bah 7 kali, berdoa di Multazam, sholat 2 rakaat di makam Ibrahim dan Hijir Ismail, disunahkan minum air Zam-Zam. Belajar manasik haji untuk anak. Sekarang kalian berkumpul dengan kelompok kalian dan mendiskusikan apa yang telah kalian lihat dari video tersebut dan juga menuliskan hasil diskusinya. Setelah itu nanti perwakilan dari kelompok akan membacakan hasil diskusinya. Nah, sekarang kelompoknya Mbak siapa ya itu yang di belakang itu? Mbak Dita, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, baik sekali presentasi dari diskusi ini. Kemudian tepuk tangan dulu untuk semuanya. Tata cara melaksanakan haji yang pertama yaitu ihram, memakai pakaian serba putih dan memiliki niat untuk pergi haji ataupun umroh. Yang kedua, melakukan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga, melakukan mabit di Muzdalifah atau mencari batu kerikil sebanyak 50 sampai 70. Yang keempat, melempar jumroh di Mina, yaitu melemparkan batu kerikil yang sudah dicari pada saat mabit di Muzdalifah. Kemudian yang kelima, melakukan tahallul, yaitu memotong sebagian rambut minimal 3 helai. Yang keenam, melakukan mabit di Mina selama 3 malam pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kemudian yang ketujuh, melakukan tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, mulai dari Hajar Aswad sampai kembali lagi ke Hajar Aswad. Yang kedelapan, melakukan sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang terakhir, melakukan tawaf perpisahan dengan cara memiliki niat tawaf dan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di makam Ibrahim dan Hijir Ismail. Nah, dari yang sudah dijelaskan, ada yang belum paham? Atau ada yang ingin bertanya? Baik anak-anak, mari kita ulas kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Pengertian haji itu dibagi menjadi 2, yaitu
pengertian haji secara bahasa dan secara istilah. Ya, betul sekali. Ada yang tahu pengertian bahasa itu seperti apa? Iya, Mbak Vivi? Ya, betul sekali. Pengertian haji secara bahasa itu yaitu pergi menuju tempat yang diagungkan. Kalau pengertian secara istilah yaitu sengaja mengunjungi Ka'bah di kota Mekah yang tujuannya yaitu untuk beribadah. Ya, ada yang tahu hukum asal ibadah haji? Ya, hukum asal ibadah haji itu sebenarnya wajib. Namun, hukum tersebut bisa berubah melihat keadaan di sekitarnya terlebih dahulu. Hukum haji itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu wajib. Wajib apabila dia sudah mampu untuk pergi menunaikan ibadah haji. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah itu apabila dapat mengerjakan ibadah haji untuk yang kedua kalinya atau untuk yang sekian kalinya. Yang ketiga yaitu hukumnya makruh. Kenapa kok makruh? Di sini apabila sudah pernah melaksanakan haji, akan tetapi orang-orang atau masyarakat di sekitarnya itu masih kekurangan ekonominya, jadi disitulah dihukumi makruh untuk melaksanakan ibadah haji. Dan untuk yang terakhir yaitu yang keempat, hukumnya haram. Hukumnya haram ini jika ia pergi haji dengan niat yang sudah jelek di dalam hatinya, yaitu niat membuat kerusakan dan keonaran di Mekah. Ya, untuk syarat-syarat wajib yaitu yang pertama Islam, yang kedua yaitu akil, yang orang gila tidak diwajibkan ya. Yang selanjutnya yaitu balik. Balik ini kalau untuk yang anak-anak hukumnya tidak wajib tapi bisa sunnah. Untuk yang selanjutnya yaitu merdeka. Jadi untuk budak, untuk hamba sahaya itu tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu mampu. Jikalau dia benar-benar mampu secara finansial dan juga secara fisik, dia diwajibkan untuk beribadah haji. Ya, untuk apa saja tadi? Setelah syarat wajib haji, iya, rukun haji. Rukun haji itu ada 6. Apa saja tadi? Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Untuk ihram itu seperti memulai mengerjakan haji, memakai pakaian ihram dan berniat di dalam hati untuk ia niat berangkat ibadah haji. Dan untuk yang kedua yaitu wukuf. Wukuf ini hadir dan diam diri di padang Arafah waktu mulai tergelincir matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga tadi apa? Tawaf, ya, berkeliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf rukun ini dinamakan tawaf. Ya, betul sekali Mbak Dewi, tawaf ifadah. Untuk yang selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i ini berlari-lari kecil antara Bukit Safa
hingga ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ya, betul. Untuk yang selanjutnya yaitu tahallul atau bercukur. Di sini diwajibkan menggunting rambut sedikitnya itu 3 helai saja. Ya, 3 helai, 3 biji rambut itu. Ya, yang terakhir ini yang rukun yang harus benar-benar dijalankan, yaitu tertib dalam melakukan semua rukun haji tadi harus secara berurutan, tidak boleh ihram terus lalu tawaf baru itu wukuf. Loh, itu nggak boleh. Ya, mari kita simpulkan bersama-sama apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu pengertian haji secara bahasa dan juga secara istilah. Kalau bahasa itu pergi menuju tempat yang diagungkan. Yang secara istilah pergi mengunjungi Ka'bah di kota Mekah dengan sengaja. Ya, hukum ibadah haji itu ada 4. Yang pertama wajib, sunnah, makruh, dan haram. Itu semua tergantung kondisi. Yang syarat wajib ada berapa? Ada berapa Mbak Dewi? Ya, 5. Ya, betul sekali. Apa saja anak-anak? Islam, terus akil, ya, apalagi balik, betul, apalagi merdeka, ya, istihah atau mampu, ya, betul sekali. Lalu untuk rukun haji tadi ada berapa? Ada 6. Yang pertama yaitu ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang terakhir yang tidak boleh ketinggalan tertib. Betul sekali. Baik, untuk anak-anak, apakah ada yang ditanyakan atau masih dibingungkan mau ditanyakan kepada ibu? Ya, kok diam saja? Berarti sudah tidak ada ya pertanyaannya. Sudah paham semua ya? Baik, bagus semua. Baik, untuk ketua kelas untuk mempersiapkan teman-temannya, mari kita berdoa mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.